Lantas, Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanan berikutnya, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya sendiri dengan palu godam hingga kepalanya pecah. Tidak lama kemudian, kepala tersebut kembali utuh seperti sedia kala. Kemudian orang-orang tersebut kembali memukulinya lagi dengan tiada henti-hentinya. Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapa orang-orang tersebut?" Jibril menjawab, "Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berat dan bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat maktubah." Setelah itu, Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya hingga bertemu dengan sekelompok orang yang semuanya setengah telanjang, yang digembalakan seperti unta dan kambing. Orang-orang tersebut memakan tumbuh-tumbuhan yang berduri dan bara dan batu menganga dari api neraka. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa orang-orang tersebut?" Jawab Jibril, "Mereka adalah contoh dari sebagian umat baginda Rasul yang sudah waktunya mengeluarkan zakat, namun enggan mengeluarkan zakat. Yang seperti itu bukanlah Allah yang menyengsarakannya, namun akibat perbuatannya sendiri yang menyengsarakannya." Lantas Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya kembali, kemudian bertemulah beliau dengan sekelompok orang yang jumlahnya sangatlah banyak. Mereka menunggu daging matang yang masih segar yang berada di dalam kuali dan daging lain yang masih mentah serta busuk. Anehnya, orang-orang tersebut memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang matang lagi enak. Kanjeng Nabi berkata, "Siapa mereka ya Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah contoh dari orang laki-laki dari umat baginda Rasul yang sudah memiliki istri yang halal dan bagus, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan wanita lain, serta contoh seorang wanita yang sudah mempunyai suami halal dan baik, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan lelaki lain yang buruk." Kanjeng Nabi lalu meneruskan kembali perjalanannya, lantas bertemu dengan sebatang pohon yang penuh dengan duri melintang di tengah-tengah jalan, hendak menyobek baju dan menyakiti sekujur tubuh orang-orang yang lewat di tempat itu. Kanjeng Nabi bertanya, "Maksudnya apa ini semua ya Jibril?" Jibril menjawab, "Semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang senang begadang di pinggir jalan, dan dalam begadangnya tersebut, mereka kerap membuat usil kepada orang-orang yang hendak melintas di depannya, sementara orang yang melintas tadi hendak melakukan perbuatan baik dan mulia." Kemudian Jibril membaca sebuah ayat, "Dan janganlah kamu sekalian begadang di tepi-tepi jalan dengan maksud mengganggu dan berbuat usil kepada orang-orang yang hendak lewat, dan janganlah kalian semua menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Selanjutnya, Kanjeng Nabi pun meneruskan perjalanannya kembali hingga bertemu dengan orang-orang yang berenang di sungai darah yang dilempari bebatuan. Kanjeng Nabi bertanya, "Apa arti semua ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Semua itu merupakan sebagian contoh dari orang-orang yang kerap memakan harta riba." Setelah itu, Kanjeng Nabi berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Beliau kemudian bertemu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, yang mengikat kayu tersebut dalam satu ikatan yang besar. Mereka tidak kuat memanggul kayu-kayu tersebut, namun justru malah ditambah dengan beban kayu lagi. Kanjeng Nabi berkata, "Apa maksud semua itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Semua itu adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang sudah banyak menerima tanggungan dan amanah dari sesamanya. Mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan tanggungan dan amanah tersebut, namun masih berkenan menerima, bahkan masih mencari-cari tanggungan dan amanah lagi, seperti hutang yang belum dibayar, namun sudah hutang lagi dan hutang lagi." Kemudian Kanjeng Nabi berjalan lagi dan bertemu dengan sekelompok orang yang saling mengguntingi lisan dan bibirnya sendiri dengan menggunakan gunting besi. Setiap kali digunting, lisan dan bibirnya terputus. Setelah itu kembali utuh seperti semula. Begitu seterusnya. Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah ahli fitnah, suka menfitnah,
dan merupakan sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang ahli nasihat, ahli memberi pelajaran kepada orang lain, suka mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan, namun dirinya sendiri tidak pernah mengerjakannya. Tindakan nasihatnya hanya untuk berorientasi pada harta, tahta, kedudukan, dan suka dimuliakan. Setelah itu, Kanjeng Nabi berjumpa dengan sekelompok kaum yang mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga yang sangat tajam. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah sebagian contoh dari orang-orang yang suka memakan daging manusia." Artinya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli mengumpat, senang menyebarluaskan aib orang lain, senang membuat nama baik orang lain menjadi tercemar. Kanjeng Nabi berangkat dan meneruskan perjalanannya kembali, lantas berjumpa dengan sebuah lubang yang sangat kecil. Dari dalamnya keluar sapi yang sangat besar. Sapi tersebut berusaha ingin masuk ke dalam lubang yang sangat kecil itu lagi, namun tidak bisa masuk. Kanjeng Nabi bertanya, "Apa maksud dari semua ini, Jibril?" Jibril menjawab, "Semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang salah berbicara. Mereka sudah terlanjur berbicara, sedangkan ucapan yang diutarakan tadi adalah ucapan yang bersifat penting, rahasia, berbahaya, merusak di dunia dan akhirat. Namun pada akhirnya mereka menyesali semua itu. Tentu saja ucapan tersebut tidak dapat ditarik kembali."